Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Syifa. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2018 Universitas Pajajaran. Jadi, hari ini saya akan bercerita mengenai kisah Rasulullah dari lahir hingga wafatnya. Seperti diketahui, Nabi Muhammad merupakan tokoh penting dalam sejarah agama Islam. Bahkan dapat dikatakan seluruh umat muslim pasti sudah mengenal sosok seorang nabi dengan segala kebaikan dan kerendahan hatinya ini. Beliau pun disebut sebagai utusan Allah yang menjadi tauladan seluruh umat muslim di dunia, baik dari zaman kenabian hingga zaman modern saat ini. Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan nabi paling akhir yang diutus Allah untuk menuntun umat di dunia, di mana Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi penutup dan tidak ada lagi nabi setelahnya yang diutus oleh Allah. Hal ini yang menyebabkan Nabi Muhammad mempunyai sebutan sebagai Khotamah Nabiyyin atau nabi paling akhir. Sebagai utusan Allah yang paling akhir, Nabi Muhammad menyempurnakan ajaran Allah yang telah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Sebagai nabi terakhir, perjalanan Nabi Muhammad tidak lepas dari upaya menyuruh seluruh umat manusia agar beribadah kepada Allah dan menunjukkan mereka jalan yang lurus dalam urusan dunia maupun akhirat. Sama seperti nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad pun mendapatkan wahyu yang luar biasa dari Allah SWT. Namun kali ini, Allah memberikan wahyu berupa petunjuk bagi Nabi Muhammad untuk membaca kitab suci Al-Quran agar terang dalam menjalani kehidupan. Kisah Nabi Muhammad pertama datang dari riwayat kelahiran Nabi Muhammad sendiri. Seperti diketahui, kelahiran Nabi Muhammad bertepatan dengan peristiwa pasukan gajah yang tengah berusaha merobohkan Ka'bah. Pada saat itu, Allah mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu pembawa wabah penyakit kepada pasukan gajah yang sedang berupaya menghancurkan tempat suci dan bersejarah umat Islam, yaitu Ka'bah. Di tahun gajah inilah Nabi Muhammad lahir di Mekah dan besar sebagai anak yatim karena ayah Nabi Muhammad, Abdullah, telah wafat sebelum Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad dididik dan dibesarkan oleh seorang ibu yang mulia, yaitu Aminah. Setelah beberapa waktu bersama sang ibu, kemudian Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun tak berselang lama, setelah 2 tahun bersama sang kakek tercinta, Nabi Muhammad harus rela ditinggalkan kakek yang turut membesarkannya. Pada usia 8 tahun setelah kepergian sang kakek, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Meskipun hidup fakir atau kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, namun Abu Thalib adalah seorang dermawan yang rajin berbagi dan bersedekah kepada sesama. Meskipun dalam keadaan sulit, Nabi Muhammad dapat tumbuh dan berkembang dengan baik bersama pamannya. Setelah peristiwa kelahiran, kisah Nabi Muhammad berikutnya yang patut menjadi teladan adalah peristiwa diturunkannya wahyu pertama dari Allah kepada Nabi Muhammad. Sebelum dijadikan seorang rasul, Allah pun telah memberikan anugerah keistimewaan kepada Nabi Muhammad. Salah satunya adalah wajahnya yang bersinar terang mampu mengalahkan sinar rembulan. Ini dikatakan sebagai tanda kebesaran Allah yang menunjukkan Nabi terakhir dengan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Setelah dikaruniai wajah yang bersinar, Rasulullah pun juga diberikan wahyu pertama yang sungguh luar biasa dari Allah SWT. Menjelang diturunkannya wahyu pertama, Rasulullah mendapatkan sebuah mimpi di mana malaikat Jibril datang menghampirinya. Pada saat itu, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan menurunkan wahyu pertama yang diberikan Allah SWT. Pada saat itu, Allah menurunkan ayat dari Quran Surat Al-Alaq 1-4. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad pulang dengan perasaan takut. Namun disinilah waktu di mana kisah kerasulan Nabi Muhammad dimulai, di mana Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir yang akan membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia. Kisah Nabi Muhammad berikutnya yang tidak kalah menarik untuk disimak adalah kisah perjalanan dakwah yang dilakukan secara diam-diam. Setelah mendapatkan wahyu pertama, Nabi Muhammad kemudian mulai melakukan dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zaid bin Haritsah, Ummu Aiman, dan Ali bin Abu Thalib, dan Bilal bin Rabah merupakan orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya. Setelah beberapa tahun melakukan kegiatan dakwah secara rahasia, kemudian Allah memberikan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Peristiwa selanjutnya yaitu mengenai Isra Miraj. Peristiwa Isra Miraj juga termasuk perjalanan penting dari kisah Nabi Muhammad yang bermakna dan mempunyai pesan mendalam. Peristiwa perjalanan Nabi Muhammad ini bermula ketika istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib wafat.
Meninggalnya dua orang penting dalam hidup Nabi Muhammad ini terjadi pada tahun ke-11 kepemimpinan Nabi Muhammad. Tahun tersebut merupakan tahun yang menyedihkan bagi seorang Nabi Muhammad. Ia harus kehilangan istri tercinta yang selalu mendampinginya, serta pamannya yang telah mengasuhnya sejak kecil. Namun setelah peristiwa itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan ini disebut dengan Isra Miraj. Kisah Nabi Muhammad berikutnya yang tidak boleh dilupakan adalah peristiwa wafatnya utusan Allah yang paling akhir ini. Konon, Nabi Muhammad menderita sakit yang dialami selama beberapa bulan. Setelah melewati penyakitnya, Nabi Muhammad dikabarkan meninggal dunia. Pada saat terjadinya peristiwa menyedihkan itu, sahabatnya Abu Bakar sedang tidak berada di Madinah. Kemudian setelah diberitahu, beliau segera datang ke rumah Aisyah dan mengucapkan pidato, yaitu sebagai berikut. Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup, tidak akan pernah mati. Kemudian beliau pun mengucapkan firman Allah dalam Quran Az-Zumar ayat 30. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Pada saat itulah seluruh umat muslim berduka dan harus merelakan suri tauladan yang tidak lelah mengajarkan kebaikan dalam menjalani kehidupan. Peristiwa ini akan selalu dikenang umat muslim sebagai peristiwa besar dan bersejarah dalam perjalanan seorang yang memiliki sifat baik dan kemuliaan. Terima kasih sudah menonton.